Salam saudara, kembali lagi kita bertemu di program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin di edisi tanggal 23 Mei tahun 2022. Hari ini kita mau belajar di kitab Amsal 27 ayat 7 dan 8. Saya bacakan saudara. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Jadi di ayat 7 ini kita bisa belajar tentang bagaimana kita seharusnya bersyukur. Jadi banyak sekali anak-anak Tuhan diibaratkan di sini orang yang kenyang menginjak-injak madu. Diibaratkan seperti orang yang kenyang. Jadi orang yang kenyang ini makanan yang enak pun tidak dihargai. Jadi sama seperti kita anak-anak Tuhan, saudara, banyak sekali anak-anak Tuhan yang kurang bersyukur atas berkat-berkatnya Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kasih karunia-Nya Tuhan, kebaikannya Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Seringkali kita kurang merasa bersyukur, sehingga kita merasa berkat-berkatnya Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita itu seperti hal yang biasa. Jadi Tuhan tuh sudah memberikan kasih setianya kepada kita, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik. Tuhan memberikan kasih setianya kepada kita, karunia-Nya kepada kita, berkat-berkatnya Tuhan kepada kita, Tuhan berikan kepada kita. Tapi kita seringkali kurang menganggapnya dengan baik, sehingga kita kurang bersyukur oleh berkat-berkatnya Tuhan itu. Tapi beda dengan anak-anak Tuhan yang tapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Jadi seperti orang yang lapar, harusnya kita jadi seperti orang yang lapar. Jadi bahkan hal-hal yang sepertinya tidak enak dirasakan manis. Di sini katakan yang pahit dirasakan manis. Jadi seharusnya kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur. Atau bahkan ada firman Tuhan yang dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dikatakan, jadi dalam segala hal yang kita alami sudah seharusnya kita mengucap syukur, sudah, baik itu yang terasa menyenangkan, baik itu yang terasa tidak menyenangkan. Tapi kita harus mengetahui bahwa segala sesuatu yang kita alami itu semua sudah dirancangkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi sepatutnya kita mengucap syukur atas segala apa yang Tuhan berikan kepada kita, karena kita tahu kasih karunia Tuhan yang terbaik buat kita, jalan-jalannya Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita itu yang terbaik, sehingga kita boleh sampai pada hari ini itu semua oleh karena kebaikannya Tuhan. Jadi ayo saudara, jangan menjadi orang yang seperti orang yang kenyang yang menginjak-injak madu, tapi ayolah kita menjadi orang yang lapar, sehingga hal yang pahit dirasakan manis. Jadi sebetulnya letak kebahagiaan kita itu terletak dari rasa syukur kita. Jadi coba ada seorang miliuner yang punyai harta atau deposito miliaran, saudara, yang di depositonya nolnya banyak, saudara. Jadi saat orang itu mendapatkan uang 100.000, saudara, maka dia akan merasa biasa saja, saudara. Tapi saat orang yang nggak punya, atau saya pernah lihat tukang panggul di pasar, saudara, dia seharinya cuma mendapat gaji atau upah sehari 30.000, sehari 35.000, tapi
dia sangat sukacita saudara, saat dia menerima uang dari orang yang membutuhkan jasanya. Dia sangat sukacita. Untuk uang 30.000, untuk uang 35.000 dia sangat sukacita saudara. Sehingga dia dapat membelikan beras untuk keluarganya, dia dapat memberikan makanan untuk keluarganya. Jadi sukacitanya luar biasa saudara. Jadi rasa syukur ini yang membuat dia berbahagia saudara. Jadi bukan besar kecilnya berkat, tapi rasa bersyukur yang membuat kita dapat bersukacita atau bahagia saudara. Jadi mari kita untuk lebih lagi bersyukur saudara atas segala berkat-berkatnya Tuhan. Kita mau melihat kehidupan kita sehari-hari, jangan sampai lolos saudara, jangan sampai lolos kita bersyukur atas berkatnya Tuhan saudara. Dalam hal kecil apapun kita mau bersyukur atas kebaikannya Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat 8, seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya saudara. Jadi burung yang lari dari sarangnya saudara. Jadi demikian orang yang lari dari kediamannya. Jadi saat burung yang pergi dari sarangnya yang nyaman saudara, maka burung ini dalam keadaan berbahaya saudara. Saat saya pernah baca saudara, jadi saat seekor burung yang lari dari sarangnya, dia ada dalam bahaya saudara. Jadi kalau kita bisa pelajari dari firman Tuhan ini tentang bagaimana kita anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah sediakan tempat yang baik buat kita saudara. Tuhan sudah menyediakan tempat yang sempurna untuk kita, yaitu dalam hadiratnya Tuhan, yaitu dalam ketetapan-ketetapan Tuhan, yaitu Tuhan menginginkan kita untuk berada dalam jalurnya Tuhan. Kita berada dalam track-tracknya Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan menginginkan kita untuk selalu berada di dekat Tuhan, berada dalam hadiratnya Tuhan, sehingga kita dijauhkan dari segala mara bahaya, kita dijauhkan dari segala kuasa iblis, karena ada Tuhan yang selalu menolong kita, yang selalu melindungi kita saudara. Tapi di sini katakan burung yang lari dari sarangnya. Jadi seringkali kita anak-anak Tuhan ini melihat hal-hal yang di luar Tuhan dan kita menjadi tergoda saudara. Kita menjadi terlena dan kepingin untuk berada di luar Tuhan, karena seolah-olah saudara, berada di luar Tuhan itu enak saudara. Seolah-olah berada di luar hadiratnya Tuhan itu enak. Kita bisa hidup bebas, kita bisa melakukan segala hal yang kita ingini tanpa aturan saudara. Dan sepertinya orang-orang yang hidup di luar Tuhan itu enak saudara, berlaku curang, hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, sepertinya enak saudara. Tapi dia tidak tahu bahwa saat kita anak-anak Tuhan keluar dari hadiratnya Tuhan, saat kita keluar dari naungannya Tuhan, atau kita keluar dari jalan-jalannya Tuhan, maka kita ada dalam bahaya dan kita sewaktu-waktu pasti akan jatuh, sewaktu-waktu kita akan diterkam oleh kuasa iblis saudara. Hingga di firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa ayo kita tetap diam dalam rumah Tuhan, kita tetap berdiam dalam hadiratnya Tuhan, tetap berada dalam jalan-jalannya Tuhan, sehingga apa yang kita lalui, apa yang kita lakukan, semuanya ada dalam kehendaknya Tuhan saudara. Terima kasih saudara. Demikian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi
saudara sekalian.